A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim iftah alaina bi fadlika. Akrimna ya Allah min nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumati wa arzuqna rahmatan nabiyyin wa hibbal mursalin wal malaikatu muqarrabun rahmatika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu amfilatil qalbi ma'a junudihi al-batinah. Penjelasan tentang gambaran hati beserta pembantunya yang sebangsa batin. Iklam anna jundai al-khutbah wasyahwata qad yang qadani lil qalbi inqiyadan ta'aman fayu'inuhu dzalika ala tariqihi alladhi yaslukuhu wa tuhsinu muwafaqatuhu ma bis-safar alladhi wa bisudadihi. Ketahuilah bahwa pembantu hati, jadi hati punya pembantu, bukan hanya Pak Jimarno aja yang punya pembantu. Dalam hati ini ada dua pembantu yang melaksanakan tugas dari keinginan hati, namanya ghadab dan syahwat. Ghadab itu penting, maka dengan ghadab dikelola lahirlah sifat pemberani, itu kewanen. Pemberani itu penuh dengan perhitungan. Kalau kewanen itu tanpa perhitungan. Di wong goblok aku wali ki jenenge kewanen. Paham apa mboten? Wong goblok padha ngakune alim iki kewanen. Jadi orang berani kemudian orang alim, orang berani itu jenenge pengecut. Maka sesuaikan dengan batas kemampuan kita. Ora iso ya ora iso, nek iso iso, jo ora iso ngakune iso. Wasyahwat, keinginan itu bagus dalam diri manusia. Manusia kalau nggak punya keinginan juga bahaya. Cuma keinginan ini ada kalanya melewati batasan, itu yang tidak boleh. Qad yang qadani lil qalbi inqiyad dan taman. Dua pasukan ini terkadang qad itu kalau masuk dalam ilmu dore itu faedahnya itu taklil Pak Indro. Ke jalan durung ngerti kayaknya nih Pak Indro. Kenapa saya bidik Pak Indro? Karena masih remen karo Sumatera. Ora usah masuk-masuk ngati ku makrifat masalah itu macam-macam. Qad masuk dalam ilmu madi maka faedahnya tahqiq, menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kayak qad qomat as-shalah. Tapi kalau qad masuk pada ilmu dore itu berfaedah terkadang. Jadi terkadang ghadab dan syahwat itu tunduk sama hati. Jadi kemungkinannya sangat kecil ghadab dan syahwat itu tunduk sama hati. Cuma terkadang aja, tapi tunduknya pura-pura mantuk-mantuk, padahal yang hatine mantuk kayak begitu. Ya paham ya. Qad yang qadani lil qalbi inqiyadan ta'man. Terkadang pembantu yang namanya ghadab, padahal dia itu adalah diciptakan untuk membantu hati. Namun terkadang dia itu taat. Namun taatnya itu ya kadang-kadang bisa jadi di depan yoyoho, namun di belakang enggak.
ora usah mangkat-mangkat terus dhewek wae wis pokoke. Ji, cukuplah Anda ini baik di depan saya aja nggak apa-apa. Kalaupun di belakang itu ya ora apa-apa kan. Mboten napa kula ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Kula ikhlas nek jenengan iki teng ajenge kula mawon sok-sok nggih tapi di belakang kula ikhlas saestu. Oke. Di keinginan kodok, keinginan syahwat itu terkadang tumbuh, terkadang saja. Jadi kebanyakan namanya kodok dan syahwat itu sekalipun dia itu diproyeksikan menjadi pembantu hati, tapi banyak bangkange dari kodok tadi. Yo kadang-kadang wae. Kadang-kadang ya ciri yo. Ya ciri. Maka kodok dan syahwat fayu'inuhu dzalika ala tariqi alladhi yasluquhu wa tuhsinu muwafaqatuhuma fi safar alladhi huwa bisadad. Dengan kadang-kadang kodok dan syahwat ini mengikuti hati, mau kemauannya hati, maka hati ini bisa sampai pada keinginannya atau cita-citanya. Jadi ketika syahwat dan kodok ikut nurut karwati, mesti teko ning tujuan. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi hati itu tidak sampai pada tujuan, itu pembantunya sendiri, Pak. Jadi bukan orang jauh yang menghalangi. Jadi yang menjadi penghalangmu mencapai cita-cita besar itu bukan orang jauh. Bisa jadi itu adalah orang yang sangat dekat dengan. Kalau saya tersinggung, Pak. Kok pas banget ngajine malam ini kok rawahe dhewe. Paham, Pak? Paham ke? Jadi cita-cita besarnya hati itu pengen mendekat kepada Allah. Namun penghalangnya itu bukan di luar hati, tapi di dalam hati. Yaitu adalah pembantu hati yang sangat dekat dengan hati. Namanya kodok dan syahwat. Izin, selama kodok dan syahwat itu benar-benar mengikuti arahan hati, maka cita-citanya hati pasti bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati kita ini selama ini belum kenal-kenal, mergo iki sing parek iki lho kan menghalang. Makanya kan kita ini sebenarnya untuk mencapai sesuatu yang besar, penghalang yang sesungguhnya itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Bahaya kan memparek, Pak. Pasti bisa nempiling, bisa nendang niku memparek, mengatur iso. Mudeng apa mboten iki? Ya tersinggungnya alhamdulillah, enggak tersinggung ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqad yastaksiyani alaihi i'tisaan baghyin. Terkadang kodok dan syahwat ini itu menjadi pembangkang apa yang diinginkan sama hati. Oke. Makanya tadi saya gambarkan, kadang yang namanya kodok dan syahwat itu menjadi pembangkangnya, penghalangnya, sehingga hati ini sulit untuk bisa mencapai kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamarrud, menolak untuk dekat iwangnya. Hatta yumallikahu wa yastabada,
Sehingga dua kekuatan ini yang sebenarnya menjadi pembantu malah menjadi penghalang besar untuk hati. Akibatnya hati ini tidak dekat dengan Allah, semakin jauh. Jadi hati kita itu akan semakin jauh ketika peran dari ghadab dan syahwat itu terlalu besar. Sehingga malah santri ngatur kiai. Kudune kiai ngatur santri, malah kiai ini sing diatur karo santri. Paribasane kaya ngono. Paribasan. Mestinya hati yang harus mengatur pembantu namanya ghadab dan syahwat, ini malah dibalik, ghadab karo syahwat malah ngatur. Ya rusak tatanan dulu udah demikian. Paham nama mboten iki? Jadi keliru nih sampean ngatur kiai iki keliru. Jadi piye-piye walaupun kaya ngene iki kiai Kang, dadi aja diatur karo sampean. Paham ya Pak? Walaupun sampean tua, tapi kan ora dadi kiai. Nek kula harus keceluk kiai. Nggih, ana sampean aja ngatur ngatur kiai boleh. Lalu pengajian ini panitia ini lunat kok bos. Kiai itu diatur panitia. Makanya kalau kadang-kadang ya suka nggak suka ya, mau diundang ya. Kalau ini yang terjadi ini Pak, wafihi hilang, maka akan menjadi rusaknya hati. Jadi hati yang tadinya baik menjadi rusak lantaran pembantu-pembantunya ini yang membangkang, pembantu-pembantunya yang menghalang-halang. Itu kenapa mboten? Jadi capaian kita, tujuan kita ini itu tidak sampai sebabnya ada penghalang, dan penghalangnya bukan orang lain, penghalangnya bukan orang jauh, namun penghalang yang sesungguhnya itu adalah yang dekat. Jadi penghalang hati untuk bisa menjadi makrifat kepada Allah adalah ghadab dan syahwat. Iki Pak Mamat, ya, aneng ghadab karo syahwat iki dibutuhno, tapi kadang-kadang membahayani Pak Roni iki. Ya. Laneng ojo terlalu dekat, jangan terlalu jauh, jangan. Yang sedang-sedang saja. Lagu Nabi Pera niku. Wang kita an safari, perjalanannya hati untuk menuju pada Allah itu dibegal sama ghadab. Di makanya orang pernah sampai Kang Fajri, mergone ghadab karo syahwat itu begal terus. Jadi hati kita itu tidak pernah ketemu sama Allah. Walaupun nyebut, walaupun eling karo Gusti Allah ora pernah ketemu. Sebabnya apa? Sebabnya dibegal karo ghadab dan syahwat. Sehingga jalannya untuk menuju ke sana itu tidak pernah sampai. Kenapa? Karena dalam perjalanannya itu selalu dihadang, dibegal sama ghadab dan syahwat. Sementara hatinya ora iso nglawan, malah nurut. Ya akhirnya ya alhamdulillah. Iki lho Pak, jalan menuju mari Gusti Allah dipikire sampean gampang. Orang pernah ngaji, orang maca Ihya, orang maca Hikam kok dadi wali kok. Nek maca Ihya, gal malam rebuwe engko kewaliane dadi apa ora? Ya toh. Ibahane wis enewe durung tentu dadi, kan lucu. Mbah ora ini kok dadi. Gurune Pak Indro lah usune.
Ora usah teh ngaling-ngaling wong kula niku ora seneng sindir-sindiran. Wong disindir sampeyan ora pernah ngrasa bae wis lampungan bae. Ya Pak Indro ya, pokoknya disindir ora itu langsung wae, terus ngono wae lho ya Pak Indro ya. Wong iku kok disindir-sindir kok ora iso. Ora maksud langsung wae lho Kang. Catat. Dede mau. Iki anu lah mau maca kitab Ihya lho Pak Indro. Bacane aku iki nyasare Pak Indro karena apa? Karena Pak Indro itu walaupun juga yang ngono ora bakal diambil hati. Kenapa? Saya itu sebenarnya jadi tameng itu Pak Indro saya tahu. Kalau yang lain saya jadikan tameng mesti orang ngaji. Luar biasa. Walaupun jadi tameng sebenarnya sasaran saya bukan pada Pak Indro. Paham ya Pak Indro ya? Oke yo sing rasa wae mesti enak ngono wae. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Lah karena kita itu adalah perjalanan enggak pernah sampai alladzi bihi wusuluhi ila sa'adatil akbar. Bagaimana mungkin kita akan bahagia wong dalane ora menanjo. Orang itu kan dikatakan bahagia ketika sampai pada tujuan. Nah sekarang dalam perjalanan orang pernah sampai ke tujuan kok bahagia. Anda ini berjalan kalau sampai kepada tujuan baru bahagia. Bagaimana kita akan bahagia? Sekedar jalan-jalan tok. Makanya jalan-jalan itu harus punya tujuan. Baru setelah nyampe di tujuan dia bahagia. Kenapa kita dalam jalan-jalan nggak pernah bahagia? Karena nggak punya tujuan. Yes, gini. Paham nih? Makanya yaitu sholat harusnya hayalal falah. Kudune bar sholat kudune kan sampean semua. Hayalah sholat, hayalan falah. Repot iki. Walil qalbi jundun akhar. Ternyata di dalam hati juga punya pembantu lain untuk melawan itu. Sebab ketika hati ini pembantunya hanya godop dan syahwat, ila yaumil qurab juga sampai nggak bakalan. Maka butuh banyak teman. Karena ada teman yang akan menghalangi kamu, ada teman yang bisa mensukseskan kamu. Dari sekian banyak temen iki, ene sing ngalang-alangi keinginan aku yo ene. Terus macam-macam. Ene sing pengen mensukseskan keinginan aku yo ene. Tapi kan udah bisa saya ketahui nurut sampean sampe padahal ora weruh. Wo kene iki wis makrifat lho Kang. Ya toh. Kok langsung ngomong, ya Rasulullah dia ngomong cukup saya, bahkan tadi saya ngomong, aku ikhlas, sampean pura-pura pik, kok dengarku aku ikhlas, walaupun yang burine sampean itu, gak apa-apa Pak. Sing penting ojo sampean itu dengar pe aku ora apik, cek raine sekalian. Jadi paling tidak dengar pe aku apik ora apa-apa Kak. Nono apa? Ini ojo ning burine ora apik ora apa-apa. Ojo ning ngarepe. Niki kitab Amsilatil Ulum Ma'ajnudil Batinah. Apa pasukan yang lain yang bisa membangkitkan hati, yang bisa mensukseskan hati, yang bisa menyampaikan tujuan hati? Wa huwa al-ilm wal hikmah wa tafakkur. Di hati ini bisa sampai kepada tujuan seandainya pembantunya ilmu. Jadi nek hati nek kosong dari ilmu, kondisi kan. Maka ketika hati itu sudah ada ilmunya, ada hikmahnya, ada berpikirnya, lawan syahwat karo bodoh, wani. Lah siki hatine kosong dihalang-halangi karo syahwat. Hatine kosong dihalang-halangi sama bodoh.
Nek piye-piye sampean kudu duwe ilmu. Kalau nggak punya ilmu angel lawan bodho karo syahwat. Wong kadang duwe ilmu wae iso diatur karo syahwat kok. Masya Allah. Apa ngajine kejeron iki, Kang? Ulangi niki. Walil qalbi jundun akhar. Bagi hati itu memiliki pembantu yang lain. Karena yang namanya pembantu itu ya ada sih kadang-kadang ya namanya bos itu kan yang mensukseskan bukan dirinya tapi anak buah. Tapi hancurnya bos itu juga karena anak buah. Ini loh calon-calon anggota dewan, maka sing ora dadi gara-gara TS. Dadine juga mergo enek TS. Mulai perbanyak TS. Karena kita tidak pernah tahu siapa TS yang mensukseskan kita dan siapa TS yang menghalangi kita. Jadi kedekatan itu bukan berarti diartikan dia pasti akan mensukseskan. Bisa jadi penghalangnya malah. Jadi nek dikaji semakin dalam sampai tersinggung kabeh, jadi daripada kok buat sampean tersinggung saya cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat. Ini laku kehidupan kita loh Pak. Perjalanan hidup kita ini Pak Jinas, mau tidak mau, karena sampean itu jangan terkesima dengan orang yang pura-pura baik kalau sampean. Bisa jadi kita menurut dadi gara-gara kamu sing apik pura-pura kalau sampean Pak Jinas. Marpet kok yoyo kan. Makanya hati-hati itu penting. Ini luar biasa ini. Artinya dalam kehidupan itu menaruh kepercayaan 100% jangan. Karena bisa jadi akan menjadi pengkhianat dalam dirimu. Pokoknya selama karo menungso ki ora usah percaya banget. Ya percaya jin tapi ojo 90%, ojo 100%, ya ditaruh 10% go persiapan. Jadi suatu saat ini masalah wis duwe persiapan. Ya karone Nere parane iki masyaallah. Mulane kadang-kadang enek apa namanya itu orang nggak kondangan dan sebagainya. Itu tergantung sing kunjung teko apa ora. Ya, jadi memang dikasih kunjungan karo sampean untuk keliling, tapi ora dikeki karo sing dituju kan akhirnya ora kondangan kan. Nah, ning hati-hati Pak Jiman nek nyuruh ngomong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa pasukan yang namanya pembantu yang harus dimiliki oleh hati ini? Ilmu, hikmah, wa tafakkur. Itu nanti keterangannya yang akan datang. Lalu sampeyan iki ngaji ku sing tenanan, Pak. Ora usah kegimiran. Kegimiran apa sih? Apa ya? Ora usah kaya ngene melu, kaya ngene melu apa sih? Jangan hanya sekedar mencari pirang. Lagi rame di dia loh, nih rame di melon deh. Rame Gus Samsudin melu Gus Samsudin. Ini lagi rame Mama Gupro, ini nama makoli. Sehingga kamu stres Pak. Hadapi dunia ini kados niki banyak orang stres. Ini sampai hati-hati ya bareng-bareng stres. Sing lucunya orang stres juga sekarang dianggapnya wali. Lalu hati-hati kalau stres dia jadi wali. Ini lalu hati-hati. Wa haqquhu ayyasta'ina bihadzal jum. Haknya hati itu meminta pertolongan sama ilmu, meminta pertolongan sama hikmah, meminta pertolongan sama pikiran untuk nolong supaya sampai mari Allah. Paham nggih? Fa innahu hizbullah alal jundaini al akhiraini. Fa innahu maqadul yaltaqiyan
bihizbis syaitan. Nah terkadang ini nanti hati kita ini walaupun sudah ada ilmunya, walaupun sudah ada hikmahnya, wis mikir-mikir, itu ya setan itu lebih cerdas, Pak. Jangan dipikir setan itu dianggap kafir, itu orang percaya karo Gusti Allah, makrifat setan itu karo Gusti Allah. Ngakoni nek Allah yang menciptakan. Ya, sampean lihat ayat Quran ini. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Setan itu ngaku, ya Allah, Engkau ciptakan aku. Berarti kan setan ngakoni nek Gusti Allah sing gawe. Tapi kenapa setan dianggap kafir? Karena setan sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Jadi setan dianggap kafir itu bukan karena tidak percaya sama Tuhan, yakin karo Gusti Allah. Tapi masalahnya kenapa dianggap kafir? Karena kesombongannya. Apa yang membuat kesombongannya? Lagi ada kualitas yang dimiliki sama setan. Itulah kualitas ini kalau tidak di-manage maka akan membentuk kesombongan. Lalu duwe apa-apa itu munculnya kesombongan kan dari merasa duwe apa-apa. Masya Allah. Jadi ada sombong yang wajib, ada sombong sing sunnah, ada sombong sing haram secara hukum. Sombong yang wajib kayak mana, Pak? Di hadapan orang goblok sampai kudu sombong. Saya alim. Harus. Kenapa tujuannya? Untuk menyelamatkan orang bodoh supaya belajar. Mulanya dokter-dokter spesialis kan ngundang naplan. Spesialis. Supaya apa? Ketika Anda berobat tidak salah. Seandainya misalkan dokter-dokter spesialis itu tidak dikasih, kami akan berobat saya dewe. Nah, sekarang ini pentingnya ulama. Sekarang ini di era sekarang ini orang yang alim tidak boleh diam, tapi wajib untuk menunjukkan dirinya. Kesombongan ini di saat ini hukumnya wajib. Jadi aku sombong ngarepe raimu wajib. Raimu ning ngarepe aku loh iki. Nah, karena aku sombong ning ngarepku tak tahu sombong tenanan. Sombong di hadapan orang bodoh wajib. Tawaduk di hadapan orang goblok dosa. Hanya kalau saya kok tawaduk dengan apa sampean dosa saya ini. Wali sampean ini alim. Lah kula sombong dosa baru. Nanti kula dengar kiai ora wani. Sampean delok tingkah laku, ojo ndelok ucapanku. Di hadapan siapapun ketika itu adalah orangnya sepuh sekalipun. Kalau di panggung itu orientasi. Tapi kalau sudah diturun dari panggung, saya cium tangannya. Sekalipun itu adalah derajat ilmunya di bawah saya. Delok lampu. Amin. Jadi kalau masalah buah pemikiran hal yang sama, yang lumrah berbeda. Tapi yang haliah sampai bisa melihat saya. Dengar apa buatan ini? Lampu. Niki penting, Pak. Ada sing sunah, Rod. Sombong hukumnya sunah. Ada sing haram. Itu penempatannya itu yang membuat hukum itu berbeda. Paham nggih? Jadi fa innahuma qad yaltaqani bihizbis syaitan. Dia akan berhadapan dengan kekuatannya setan. Fa inna tirkal isti'anah wa sallatu ala nafsihi jundul ghadab wa syahwat halaka yaqinan wa khusranan mubin atau wa khusranan mubin. Jadi jika hati ini tidak dikawal dengan ilmu, tidak dikawal dengan hikmah, tidak dikawal dengan pemikiran, maka akan dikuasai oleh pasukan-pasukan setan sehingga manusia menjadi manusia yang laqad khalaqnal wal asr innal insana lafi. Jadi
Jadi sungguh manusia itu dalam kerugian itu ketika hatinya dikuasai oleh pasukan setan. Rugi Pak, sampai dijajah itu sama Belanda, itu kan berapa puluh tahun. Rugi. Maka Anda itu akan merasakan enak ketika penjajahnya itu sudah. Selama penjajah ini masih terus-terusan dalam diri kita nggak bisa bebas, ngapa-ngapa nggak bisa. Hati pun sama, ketika sudah ditahan sama pasukan setan nggak bisa ngapa-ngapain. Harap dikir, awas macam-macam. Dihalang-halangi terus. Kalau sudah yang demikian ini hatinya dikuasai sama setan, khusrana mubina, akan menjadi manusia yang rugi secara nyata. Mumpung durung dikuasai, ora usah undang-undang setan ora diundang kode. Jadi setan itu saking luar biasa ora diundang wae. Ora usah jelangkung teko ora. Setan itu tanpa undangan wae. Sampai kadang-kadang diundang wae orang. Hebat setan ya jerit. Orang diundang wae. Sampai diundang karo Gusti Allah teko. Setan ora diundang karo sampean malah teko dhewe. Kok sampai malah undang-undang buat suratan, buat undangan untuk setan. Wadzalika halatu aktsaril khalqi, itulah keadaan kebanyakan manusia. Apalagi jarak kita itu dengan Rasul sudah terlalu jauh Pak. Kongkon bener iku angel. Wong sing parek zamane karo Kanjeng Nabi wae angel bener. Apa meneh kaya rombongane Mama Gupron. Inama koli bakoli. Tapi karena ngomong karo wong goblok tepuk atuh. Ya Allah, Masya Allah. Ngerti ini bahasa Arabnya bener paling. Nama makoli. Insya Allah. Semua usah sing aneh-aneh Kang. Potongannya sampai ora aneh, bisa aneh kok. Masya Allah. Wadzalika halatu aktsaril khalqi. Lah nek iki wong sing gondrong-gondrong perlu diawasi iki yo. Mama bubrok masuk ya. Aja gondrong-gondrong kae yo. Kalau dulu guru saya itu Gus Maksum gondrong, itu mergo saktine. Jadi karena nggak bisa dipotong rambutnya kaya Magelung Sakti biyen zaman ini. Yang motong rambutnya Sunan Gunung Jati. Zaman Magelung Sakti itu kan rambutnya sampai panjang, dia nggak bisa dipotong sama siapa. Giliran dipotong sama pakai tangannya Sunan Gunung Jati. Nah, termasuk Gus Maksum niku guru teng Lirbu. Niku ora usah dipotong kecuali ibunya sing motong. Setelah ibunya wafat maka nggak ada yang bisa motong. Lah nek gondronge Yuni kuwi Wadzalika halatu aktsarin khalqi. Jadi itulah kebanyakan manusia kayak kita ini itu dikuasai oleh syaitan. Jadi kebanyakan kita ini hatinya dikuasai oleh syaitan. Fa inna uqulahum sarat musakhkharatan li syahwatihim. Kalau sudah hati ini dikuasai oleh setan, maka kekuatan akalmu akan tunduk kepada syahwat. Jadi akalnya sampean enek, pinter, alim, profesor, tapi nurut karo syahwat. Sebabnya apa? Sebabnya kealiman sampean itu adalah kealiman kita ini sudah ditundukkan oleh setan. Karena ngakeh wong alim tapi tunduk karo setan. Iki Pak Indro, sing alim iso tunduk karo setan. Kok enek wong bodoh iso dadi wali iki kan? Bibitnya setan malahan. Disyahwati.
Ulangi nih. Fa inna uqulahum syarat musakharatan li syahwatihim. Jadi ketika manusia itu adalah hatinya sudah dikuasai sama setan, maka akalnya pun tidak berfungsi karena ditundukkan oleh syahwat. Iki enak loh kan. Banyu iki enak, banyu putih enak. Kopi enak. Kok milih tua? Semambune yo ora enak. Kenapa masalahnya ini kejadian karena ukulnya, akalnya itu ditundukkan oleh syahwat. Selama akalnya sampean normal, tidak taat terhadap syahwat, pasti akan menjauhi. Wong didelok kayak gila nih loh. Mudeng napa mboten niki? Maka menilai sesuatu yang jelek menjadi bagus lantaran akalmu telah dimatikan oleh syahwat. Ngene panganan-panganan sing enak lho sing aneh-aneh. Bisa? Wis niki. Oh niki. Mulane akal manusia kalau ditundukkan sama syahwat, repot. Wa kana yanbaghi an takuna asyahwa musakhkharah liqulihim. Harusnya syahwat ini tunduk sama akal. Imame itu akal, syahwat makmum. Ojo dibalik. Akal dadi makmume. Kudune sing alim sing dadi imam, sing goblok sing makmum. Ojo dibalik. Sing alim dadi makmum, sing goblok dadi imam. Ya walaupun jenenge imam. Walaupun namanya imam, nek bodoh aja dadi imam. Paham napa mboten niki? Jadi begitu. Maka jangan sekali-kali Anda bermakmum kepada orang yang tidak ahli. Jangan sekali-kali Anda mengikuti mereka yang tidak ahli dalam bidang. Ketika Anda ikuti jejaknya, kesesatan yang kamu dapat. Jadi nek sampai belajar kesehatan, ilmu kesehatan itu sama ahli nih. Ojo karo sing nyekeli tasbih. Dadine dukun sampean. Paham ya? Nek pengen gue duit. Kalau pengen punya duit ya kerja keras. Mau sampai pengen punya duit kan boleh tasbih, akhirnya ngarep-ngarepe harta karun. Mau pusaka terus saya kayane aduh sampean iki. Nang kono ana hartane Soekarno. Hartane Soekarno ki milike Megawati rombongane le. Kan ahli waris niku rombongane Megawati ora mungkin dibagi karo raimu sampe juga ahli waris. Anak-anak sampean duite Soekarno. Soekarno duit ngendi? Iki kan gawe gara-gara wae sampean. Kita akan menggali harta karun dengan persiapan minyaknya sampai mene-mene. Pokok minyak, alhamdulillah minyaknya bayarannya larang. Ini Pak Indro. Mulanya kapan yang sugi ya wajar. Paham? Rikane wae sing goblok kena di. Kok pakai iki? Usul-usul nang diteplok nang kene kok duwite metu buah. Sampai pengen harta karun. Orang sawiridan cukup sampai duwe sertifikat. Nah, harta karun yang perbankan itu para cuma berapa saja. Mau ngambil berapa? 1M, 2M bisa asalkan sertifikatnya memadai. Harta karun kayak yang perbankan, ini BRI, ini BNI, ini nyimpen duit kabeh kok ora macam-macam sampean ning pohon boleh di duit. Karo dikira lan akeh stres sing gara-gara. Ana wong pengen sugih tapi nganggone tasbih nyiapake kardus. Nanti duitnya akan turun sendiri. Saya pernah ngomong kan, ada orang demikian itu. Untuk apa Mas kok nyiapin kardus? Nanti malam ini duitnya datang Pak Yai. Kardus maka
Kata guru saya suruh menyiapkan kardusnya jangan yang kecil, tapi kardusnya yang besar. Karena sesuai dengan bentuknya kardus. Kalau kardusnya kecil, maka saat itu ya itu segitu. Saya siapkan sampai pagi, alhamdulillah. Ini banyak kejadian. Wong umat itu biasanya pengen kayak ngono. Kerja males, pengennya duit, akhirnya caranya niku wong. Tapi dengan dalil agama. Tapi kalau pengen tahu ahli agama, mau maca Quran dhisik siji. Nek maca Qurane bener aja langsung percaya dhisik apakah dia ahli agama. Nek ilmune ditatan dhisik. Ora percaya lho sampeyan diomongi. Ajit iki kadang-kadang ora percaya nek. Wakada yang bagi antakuna asyahwat musah liubu. Jadi jangan coba-coba akal ini menjadi makmumnya syahwat. Akal secerdas apapun kalau sudah mengikuti syahwat jadi goblok Pak. Orangnya cerdas wis. Paham? Makanya banyak sekali profesor, doktor, haji dan sebagainya iku mergo tunduk karo syahwate. Wani berbuat sesuatu yang merugikan siapapun. Sing korupsi Quran itu duduk sampeyan ahli Quran, menteri agama, Pak, profesor, doktor, habib bisa. Terang-terangan iki. Paham? Sebabnya apa? Karena syahwatnya mampu menundukkan akal. Apa malu dia? Enggak. Malah cengenges. Masih hebat lagi. Masih mempunyai rasa malu. Hilang rasa malunya itu kalau akalnya sudah ditunjukkan sama sah. Betapa banyak kasusnya orang besar itu menjadi hilang malunya lantaran syahwatnya sudah menguasai akal. Ternyata abot ya Pak pengen bener iki ya Rod. Abot apa gampang? Hah? Ngomongnya sih gampang. Katakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Pret. Dia ada nakar duit klep. Ini durung enek duitnya yang benar adalah benar. Yang batil adalah ngadepi duit yang mulai yang benar bisa ditukar. Masya Allah. Masya Allah niki kan titik naik ya Allah iki aja sampai wakada yang bagi antakuna asyahwat musakhkharah li ulihi. Seharusnya yang namanya syahwat itu tunduknya sama akal, jangan dibalik akal yang tunduk sama syahwat. Fi ma yaqtaqiru al-aqlu ilaihi. Apa yang dibutuhkan oleh akal syahwat ngikuti. Perintah akal diikuti sama syahwat, ojo dibalik, syahwat perintah akalnya melo. Akhirnya sekarang dewe urut dewe sahabat iki kesenangan ora iso dibatasi. Sahabat iki orang dia seneng iki ketika tercapai oleh sahabat keinginan misalkan pengen iki tercapai muluk neh terus nggak terbatas. Maka piye-piye akal itu jangan ngikutin sama sahabat karena semakin diikuti akal hilang. Masya Allah. Wa nahnu nuqarribu dzalika ila fahmika bisalasati amsilati. Oleh karenanya untuk mendekatkan pemahaman kita ini tentang peran akal supaya mampu menguasai syahwat, nanti ada gambaran-gambaran. Setidaknya ada 3 gambaran. Jadi sampai orang ngaji gitu. Dan ngaji sing kayak ngene cuma babul wae tahu selama iki sombong jadi sampeyan kata orang percaya keliling. Jadi yang demikian itu fakta bukan kesombongan. Yang namanya kesombongan itu ketika yang lain itu padha ngaji kaya ngene terus ngomong cuma ini sing babul wae baru disebut kesombongan. Kenapa saya bilang demikian? Wis muter ning metro ora enek sing ngaji kaya ngene.
Terus taltul. Paham nggih? Paham ya sabar baemu iki. Mau diartik karo sampean kok sombong. Muter dhisik jajan muter. Kalau memang ada yang ngaji kayak ini baru sampean ngomong. Pak sombong sampean ngono wae enek. Kalau misalkan umpamanya setelah keliling neng Sumur Bandung ternyata nggak ada sing jualan sop misalkan, baru mau Pak Jiman orang ini sing sop koyo ini baru. Tapi selama aku mau jualan sop jangan bilang kayak begitu. Siapa mau betul? Mari mati ngaji pahala terus wek. Ya karena saya sudah membaca sendiri, kiai-kiai nang metro pun sing sepuh ya ilmune kena diukur, Pak usah macam-macam. Menang tuat tok. Kalau pengalaman yang kene aku kan bocah wingi. Gue tersinggung nih sombongnya dari sampean. Boleh sampean. Muter Pak ngaji sing menjelaskan kayak ngene iki. Kalau jelasna bid'ah akeh. Serasa bingung. Kita BBW larang. Ngajine iki tahunan lho Pak, sampean. Kula niki ngaji Kiai Ulumuddin niku 8 tahun niki. Sampeyan pengennya 2 tahun pengennya khatam. Iku gal dina kowe jit 8 tahun. Ning Babul Khoir ngajine seminggu sepisan pengennya. Ini sampeyan itu adalah apakah dia untuk orang alim atau tidak? Satu pembuktian. Ora usah nek kakek bacot lecar kasarnya kayak bukti wae. Ayo kita akeh pasti orang alim. Durung tentu. Bisa jadi kita kudu dolanan tok. Zaman iki aku kita pengen lemari tapi masih utuh kabeh, masih anyar-anyar malahan. Berarti kan ketarane ora pernah dibuka. Pastikan. Wong kitab itu selalu dideres, dikaji. Ora enek sampai tulisannya hilang iki, Pak. Karena dibukani terus. Mulane iki kowe tangane kula nyekel kitab terus. Macam-macam sampai tampak kali kula kloker iki. Bukan pengen coba iki. Pengen coba tampak kali iki kloker iki kan. Ini akibat sering berguru dengan biasa kure kadang-kadang kayak ngomong cecek sih lah. Dia mau dek. Maka untuk memahamkan ini perlu ada gambaran. Kenapa? Karena yang dibincangkan itu masalah gaib. Jadi kalau nggak ada gambaran, maka kita tidak. Lah Quran itu sebagian besar menjelaskan tentang perkara yang gaib. Makanya ada gambaran. Gambarannya itu Rasulullah. Enak itu. Makanya antara Rasul dengan kitab itu pasti sama. Kalau ada Rasul dengan kitabnya itu berlainan, sing dicontoh ndi. Maka ketika Rasulnya tidak ada, Anda melihat kitab itulah gambaran Kanjeng Nabi. Jadi kalau melihat Quran itu Kanjeng Nabi gambarannya. Sampai rindu toh karo Kanjeng Nabi? Rindu toh? Tinggal buka Quran Kanjeng Nabi, Pak. Tapi yang dimaksud Kanjeng Nabi nengkene itu bukan bentuknya, akhlaknya. Maka ketika ngomong Bismillahirrahmanirrahim itulah akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nek arep apa wae njaluk izin dhisik karo Gusti Allah. Maka bismillah sebagai tanda minta izin sebab apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segalanya milik Allah, maka harus minta izin kepada pemiliknya. Dan jika kamu memakai sesuatu tanpa minta izin jenenge nyolong. Mulane nek sampean mangan tanpa bismillah kowe lagi nyolong. Mulane kudu ngomong bis. Minum kudu ngomong bis. Sebab banyu miliknya Gusti Allah. Mulane sampean kalau minum tanpa bismillah berarti pada nyolong kabeh.
Tukang nyolong kok iki sampean. Ayo Kanjeng Nabi maka dalam setiap tindakan itu ngomongnya bis. Nah, wis kayak ngono sampean. Angel loh. Wis ngono ternyata. Iki anake ngajine bengi lho iki asine. Bab kaya ngene, tapi ngaji fikih bengi malah ora asik. Nek iki semakin ngaji bengi malah semakin asik. Nyatane lho sampeyan nang kasih ngantuk iki. Ya sing ngantuk-ngantuk iki kan karena keluarga mangan asine. Sanungan meliki sing ngantuk-ngantuk meliki ning ngaji ku ora ngantuk. Tapi nek selawatan iso ngantuk. Berarti kan masuk ya ki ya. Maka ada gambaran-gambaran bagaimana supaya kita mampu memahami. Karena yang akan dibincangkan itu perkara yang paham ya. Nah, maka ada bentuk-bentuk yang harus kita pahami supaya kita bisa memahami kondisi yang ada di dalam hati kita ini. Insya Allah beliau itu menggambarkan ada 3. Nek siji ora paham, kok nek gambaran yang nomor 2 ora paham, nek gambaran yang nomor 3. Nomor 3 ora paham, ora sing gambarake. Iki mulane tak tawarake Bajinas iki. Aku wis kadung siji ora paham, tak turunaken tensine sing nomor 2. Nomor 2 ora paham, tak turunaken sing nomor 3. Nomor 3 ora paham, ngaji bubar jadi ora usah. Kesel gurune wae pulang. Tapi kira-kira pulang terus ora pada paham untuk bertahan. Maksudnya, ilane kayak ngono ada gambaran-gambaran kudune nek papan tulis, karena kan gambaran kudu dicatet. Nek omongan dudu gambar. Ini sama kadang-kadang orang mudeng sebabnya orang ada gambar ya. Sesuk rom siap na papan tulis. Gambar romli gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti bayanu khosiyati qalbil insan. Akan menjelaskan tentang kekhususan hati manusia yang berbeda dengan ya hewan yang punya hati. Dia punya perasaan. Contohnya punya perasaan, nyatanya ketika anak yang menyusu yo tetap di kan dia perasaannya tinggi. Kucing nalika anak yang menyusu, wah ini ngata-ngata. Karena dia perasaan. Hewan yang dia perasaan, menungsa kok. Dan menungsa kapan misalnya nggak punya perasaan, balhum abdul lebih sesat daripada hewan. Kalau hewan itu orang dua perasaan ya wajar, menungso pahami. Hewan diundang karo Gusti Allah ora kok wajar. Wajar. Ini menungso kok diundang karo Gusti Allah ora tekan. Kalau hewan kok sampai sesat wajar, karena hewan orang pernah maca Quran. Hewan orang pernah sholat. Paham ya? Hewan tidak dibekali dengan agama, dia hanya dibekali dengan insting saja. Lah sampean iki lho, instinge enek, pitroe enek, atine, pendengarane enek, dibekaline dengan kitabe enek, rasule enek, rasule ora enek, ulamane enek, penjelasane enek, kok sampai sesat kan goblok. Bekale akeh kok sampai melarat. Toko anak, modal anak, kabeh bahan-bahan anak, pelanggane anak, kok sampai bangkrut, berarti goblok kan? Ulangi ya. Tokone besar, semua bahan-bahan ada, bukan hanya meninggalkan bahan tok. Tapi disisai modal duitnya juga enek, pelanggane enek, kok sampai tutup bangkrut, berarti bener-bener paham nih sing dimaksud. Qur'ane enek, sing jelasaken enek, kok sampai umatnya goblok iku lho. Iki piye iki? Bisa jadi kita ini
Lah, ini saja yang dapat sampaikan nek diterusake yakin sampean kaya dikuliti tenanan. Wis. Lan ora usah kaji iki lah ya anu ya. Malam gojeng sing malam goyangan datang balik nelah ning ngaji-ngaji biasa-biasa wae. Kira-kira yo wong salat pahalane sekian kaya ngono wae ya. Dipikir iki kok padile kok kaya ngene. Ngono wae ya. Wis kadung ngaji munggah masa arep turun ya Raja. Wis kadung munggah sampeyan masa arep turun. Wong sing turun wae pengene munggah sing wis munggah kok kene turun berarti wong pajina sing turun wae pengene. Nah, nek wong naik wis munggah kok pengene ora ene riwayat. Lan aja ngarep-ngarep Pak Wadi turun mesti ya nyalon neh. Ini kalau terang kosong dilanjut. Sing jelas kados niku kan. Jadi kita ini dalam hatinya itu sekian banyak benturan. Paham nggih? Maka yang menjadi penghalang hati itu bukan yang jauh tapi yang dekat. Di mana syahwat dan nafsu itu atau syahwat dan ghadab itu dua kekuatan yang sebenarnya dibutuhkan oleh hati. Cuma ya kuwe menjadi penghambat, menjadi penghancurnya. Maka melalui gambaran ini, sikap hidup kita juga demikian itu. Keberhasilan kita itu juga ditentukan oleh pembantu. Jika pembantunya baik, maka kita akan berhasil. Namun jika pembantunya pengkhianat, jangan sekali-kali kamu akan berhasil. Pasti akan hancur. Artinya kehati-hatian itu penting. Ini yang dicontohkan dalam hati kita ini, tidak terlalu percaya sama syahwat, tidak terlalu percaya sama ghadab. Karena syahwat sama ghadab itu kalau sudah kadung dipercaya sama hati, ujung-ujungnya menguasai terus mengundang bala-balane setan. Kayak ngono wis diundang balane kok tongkrong ning kono. Diwedangi kalau dirokok, kan orang-orang ngeluh. Mulane kadang kenapa sih mau ngobrol iku betah, ora gelem balik sebab iku enek rokok enek kopine jajan karo enek kopine rokok cepet balik cepet. Udah nggih Pak Mamat paham ya Pak Mamat. Nek ana wong ngobrol iso suwe langka kopine langka rokok langka jamane. Iso kuat iku mergo enek pendukungnya. Sebagai pendukungnya ilangno. Enak akeh bae alasane padahal ora sing telepon, pura-pura nek telepon. Wong mangkal. Kuwi biasane alasan kaya ngono nek wis rokok kae wis. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bis solihin sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Khusus mohon hadiah surah Al-Fatihah untuk Mas Fajri, mudah-mudahan segera diberikan kepulihan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.